Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Dengan saya Ramina Rumalutur, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik menarik untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang merupakan salah satu basic yang harus dipelajari dan dikuasai oleh seorang guru, yakni teori tentang perkembangan peserta didik. Untuk lebih jelasnya akan disimak dalam video kali ini. Teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik. Berbicara tentang teori perkembangan peserta didik, dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu peserta didik mengalami suatu perkembangan, entah itu dalam fisik atau psikologisnya, di mana dalam kehidupan sehari-hari perkembangan fisik dikenal dengan sebutan pertumbuhan, sedangkan pada yang lainnya atau non-fisik dinamakan perkembangan. Di sini saya akan bahas dua teori perkembangan peserta didik. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget, dan yang kedua teori psikoanalisis. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Sebelum kita membahas tentang teorinya, kita mengenal dulu biografi singkat Jean Piaget. Jadi Jean Piaget merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Dia juga merupakan seorang yang ahli dalam bidang epistemologi genetik. Dia merupakan orang yang paling terkenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif yang melihat bagaimana anak-anak berkembang secara intelektual selama masa kanak-kanak. Menurut Jean Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Jean Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga operasional konkret usia 7-11 tahun. Dan yang keempat operasional formal usia 11-15 tahun. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Jadi pada tahapan ini anak diharapkan dapat memahami keberadaan objek dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tahap operasional usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Jadi pada tahapan ini seorang anak sudah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi yang di dalamnya jumlah, luas, volume, dan orientasi. Tahap yang terakhir, tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Jean Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Kemudian kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori psikoanalisis, yang dimana teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Kemudian di sini ada 3 tahapan dalam teori psikoanalisis, memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pemikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, sebagai suatu teori perkembangan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Sekian dan terima kasih.
Itulah video singkat dari saya. Di sini saya akan tutup dengan suatu makalah. Likulli sarimin nabwa, walikulli jawadin kabura, walikulli alimin hufwa. Yang artinya, tiap pedang yang tajam bisa meleset, tiap kuda yang gesit bisa tergelincir, dan tiap orang yang berilmu bisa salah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.